Sahabat berani mengirimkan santet pada cucu dukun sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu plot twist nih endingnya biasanya nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Suasana kafe malam itu terasa hangat. Lampu gantung bercahaya lembut, ditambah musik akustik mengalun pelan, membuatnya kian terasa syahdu. Aroma kopi bercampur dengan wangi kue panggang. Arum duduk berhadapan dengan Dina, sahabatnya sejak masa SMA. Mereka memesan 2 gelas latte dan sepiring tiramisu. Udah lama ya kita nggak nongkrong begini, ujar Nina sambil menyuapkan potongan terakhir kue ke mulutnya. Arum tersenyum, matanya berbinar. Iya, rasanya nyaman sekali, padahal kita sama-sama sibuk. Untung masih bisa menyempatkan waktu. Nina mengangguk. Aku senang deh kamu ajak ke sini, tempatnya bagus dan tidak terlalu bising. Arum menarik nafas lega. Aku juga sedang ingin cerita banyak hal. Ada yang mengganjal di pikiranku belakangan ini. Nina mencondongkan tubuhnya. Ia penasaran. Tentang apa? Sepertinya serius. Belum sempat Arum menjawab, seorang lelaki berpostur tegap melangkah masuk, mengenakan kemeja putih rapi. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Sigit, bisiknya tak percaya. Nina menoleh cepat. Loh, dia mau apa kesini? Arum menggeleng tak mengerti. Dia juga tidak tahu apa alasan Sigit mendadak menyusul mereka. Lelaki itu kini berjalan ke arah meja mereka. Arum, sapa Sigit. Nina, kamu di sini juga? Arum segera berdiri menyambut kedatangan kekasihnya itu. Kamu kenapa kesini? Sigit tersenyum tipis. Aku memang sengaja datang untukmu. Dia menoleh sekilas ke arah Nina, lantas kembali memandang Arum. Boleh bicara sebentar? Nina mengangkat alis, lalu berdiri sambil tersenyum kecil. Kalau gitu, aku pindah ke meja sebelah dulu ya. Kalian ngobrol aja. Sigit segera menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Arum. Arum, aku tahu, mungkin ini mengejutkanmu. Tapi aku sudah tidak ingin menunda lebih lama, kata Sigit dengan nada serius. Arum menatapnya bingung. Maksud kamu apa? Sigit merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil bludru hitam. Perlahan, ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian di dalamnya. Beberapa pengunjung kafe langsung bersorak kecil. Ada yang sampai menepuk meja untuk menyemangati Sigit. Arum, aku ingin melanjutkan perjalanan kita ke tahap yang lebih serius. Maukah kamu menikah denganku? Ujar Sigit. Arum tertegun, tangannya gemetar, matanya sampai membesar karena tak percaya. Seluruh ruangan seketika terasa hening, walau sebenarnya tepuk tangan terdengar dari berbagai sudut kafe. Sigit, ini terlalu mendadak, ucapnya pelan. Sigit menatapnya lekat-lekat. Aku sudah memikirkan ini lama sekali. Sejak kita berpisah, aku tidak pernah berhenti berharap kita bisa bersama lagi. Dan aku tidak akan kehilanganmu lagi. Air mata menitik di sudut mata Arum. Ia sampai menutup mulutnya dengan tangan karena menahan rasa haru.
Seorang pengunjung berteriak kecil. Terima, terima, disusul sorakan riang dari meja yang lain. Arum menatap cincin itu lama sekali, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Iya, aku mau." Sorak-sorai pun pecah, tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan, beberapa orang berdiri memberi selamat. Sigit tersenyum lega, berdiri, lalu meraih tangan Arum yang menyematkan cincin itu di jari manisnya. Arum menunduk, menatap cincin yang kini melingkar indah. "Terima kasih, Arum. Kamu membuatku seperti lelaki paling beruntung hari ini," bisik Sigit. Arum mengangguk, pipinya berlinang air mata. "Aku juga gak nyangka semua ini, tapi aku bahagia." Mereka berpelukan, disambut dengan tepuk tangan yang semakin meriah. Para pengunjung lalu kembali pada aktivitas mereka, meski beberapa masih berbisik. Setelah suasana agak tenang, Arum duduk kembali. Sigit menemaninya sambil tetap menggenggam tangannya erat. "Aku janji akan menjagamu sampai kita tua nanti," kata Sigit dengan lembut. Arum tersenyum. "Ya, aku percaya padamu." Waktu berlalu cepat. Kafe mulai lengang. Sebagian besar pengunjung sudah pulang. Arum berdiri merapikan tasnya. Sigit mendampinginya. "Aku antar pulang ya?" tanya Sigit. Arum tersenyum ragu. "Boleh, tapi sebentar ya. Aku mau pamit sama Nina dulu." Dia menoleh ke seliling, mencari sosok sahabatnya. Meja tempat Nina duduk sudah kosong. Arum berjalan ke arah itu, memastikan kursi sudah ditata rapi, gelas bekas minuman pun sudah dibersihkan oleh pelayan. Arum mengernyit, lalu bertanya pada pelayan yang lewat, "Mbak, temanku yang tadi duduk di sini udah pulang?" Pelayan itu mengangguk sopan. "Oh, ya Mbak, teman Anda tadi sudah keluar lebih dulu." "Oh, begitu, terima kasih ya." Ia berdiri sejenak, memandang pintu kafe yang kini tinggal beberapa orang berlalu lalang. Ada sedikit rasa kosong di dadanya. "Nina sudah pulang duluan rupanya," gumam Arum pelan. Sigit mendekat. "Gak apa-apa, besok kan kamu bisa ngubungin dia. Yang penting sekarang kamu aman bersamaku ya." Mobil Sigit melaju tenang. Di jalanan yang sudah sepi, lampu kota berderet di sepanjang trotoar, menerangi jalur yang mulai lengang. Di dalam kabin, suasana hening. Hanya terdengar suara mesin yang stabil dan denting musik lembut dari radio. Arum duduk di kursi penumpang, tubuhnya tegak, tetapi pikirannya melayang tak kemana. Dia menatap keluar jendela, memperhatikan bayangan pepohonan yang berkelebat setiap kali mobil melewati lampu jalan. Entah kenapa, sejak meninggalkan kafe tadi, hatinya jadi tidak tenang. Sigit sempat melirik ke arahnya. "Kamu kenapa? Kok kelihatannya gelisah?" Arum menghela nafas pelan, matanya masih menatap gelap di luar. Aku mikirin Nina." Sigit mengerutkan dahi. "Loh, memangnya kenapa sama dia?" "Dia pulang tiba-tiba tanpa bilang apa-apa. Waktu aku coba hubungi, ponselnya tidak aktif. Aku jadi khawatir." Sigit tersenyum samar, lalu kembali menatap jalan. "Mungkin dia udah tidur." Arum menggigit bibirnya. Aku ngerasa Nina mungkin kecewa atau patah hati." Sigit tertawa kecil. "Patah hati? Apa hubungannya?" Arum menoleh, menatap tunangannya dengan ragu. "Kamu lupa, Nina lebih dulu mengenalmu sebelum aku. Justru dia memperkenalkanmu padaku. Kadang aku merasa dia menyimpan perasaanku padamu, tapi tak bisa diucapkan." Sigit tertawa lagi, kali ini lebih lepas. Arum, kamu ini terlalu banyak berpikir. Kalau memang benar dia punya perasaan padaku, kenapa dari dulu dia tidak pernah mengatakan?" Arum menunduk, suara lirik keluar dari bibirnya. "Karena dia sahabatku." Sigit menggeleng, masih tersenyum. "Kamu itu terlalu sensitif. Arum, aku sudah memilihmu. Dari dulu sampai sekarang, hatiku hanya untukmu.
tidak perlu mencemaskan perasaan orang lain. Jawaban dari Sigit tidak sepenuhnya menenangkan hati Arum. Ia kembali bersandar, matanya menatap kosong keluar jendela. Kilatan kenangan bermunculan. Momen ketika mereka bertiga sering hangout bersama, senyum tipis Nina yang kadang terlihat dipaksakan, serta sorot matanya yang sekilas memendam rasa iri setiap kali melihat Arum dan Sigit begitu akrab. Arum meremas jarinya sendiri. Entah kenapa, aku tetap merasa bersalah. Aku merasa seperti pencuri yang sudah mencuri kebahagiaannya. Rum, udah dong. Kamu gak pernah mencuri apapun. Semua ini tentang pilihan. Dan aku sudah memilihmu. Arum mengangguk dan memutuskan kembali diam, membiarkan percakapan berhenti di situ. Mobil terus melaju, melewati jalanan yang makin sepi. Di luar, langit malam tertutup awan. Hanya sesekali sinar bulan menembus di balik celah awan. Sigit memutar musik yang lebih pelan, lalu bertanya lagi. Jadi, kamu yakin kalau Nina patah hati karena aku? Arum menoleh cepat, wajahnya kian murung. Aku gak tahu, tapi perasaanku mengatakan begitu. Sigit terkekeh. Perasaan perempuan memang rumit, tapi aku harap kamu tidak terlalu terbawa perasaan bersalah. Kalau kita terus memikirkan hal yang tidak pasti, kita sendiri yang tidak pernah tenang. Arum terdiam dalam hati. Dia sendiri heran karena Sigit sendiri yang mengungkit hal tersebut saat Arum sudah memutuskan untuk diam. Dia pun kembali memandang jendela, menyaksikan deretan lampu jalan yang semakin jarang. Mobil kini memasuki jalur yang lebih sunyi, diapit kebun dan semak belukar. Hening. Lalu tiba-tiba saja sebuah bayangan melintas cepat di depan mobil. Sigit terkejut. Dia refleks menginjak rem keras, ban berdecit. Sementara tubuh Arum terdorong ke depan. Untung saja dia tertahan oleh sabuk pengaman. Ya Tuhan, ada apa itu? Seru Arum panik. Sigit menatap ke depan dengan mata membelalak. Tepat di jalur lampu depan mobil, seekor kucing hitam tergeletak di atas aspal. Tubuh kecilnya sudah tidak bergerak, bulunya gelap, pekat seperti malam. Aku tidak sengaja menabraknya, gumam Sigit, wajahnya pucat. Arum menutup mulutnya dengan tangan, hatinya tercekat. Meski dia tidak suka terhadap kucing, tetap saja ia tak tega melihat binatang itu meninggal dengan tragis. Kasihan sekali. Sigit segera mematikan mesin dan membuka pintunya. Aku harus menguburnya. Udara dingin malam langsung menyeruak ke dalam mobil ketika ia keluar. Suara gesekan daun terdengar samar dari arah pepohonan. Lampu depan mobil menerangi jalanan yang basah. Sigit berjalan perlahan mendekati tempat kucing itu tergeletak. Namun sesampainya di sana, ia tertegun. Aspal kosong, tidak ada kucing, tidak ada bekas darah, tidak ada tanda apapun. Sigit menoleh sekeliling, matanya menyisir jalan karena mengira jika kucing itu telah merangkak pergi, tapi kosong. Dengan wajah bingung, ia menunduk sekali lagi, padahal ia jelas melihat tubuh kucing itu barusan. Bahkan suara benturan tadi masih terngiang di telinganya. Arum yang tidak sabar akhirnya keluar dari dalam mobil. Bagaimana? Kucingnya bagaimana? Sigit menoleh, suaranya goyah. Gak ada, kucingnya sudah hilang. Arum membeku. Maksud kamu apa? Tadi aku jelas melihatnya kok. Ada kucing hitam tergeletak di aspal. Ya, aku juga melihatnya, jawab Sigit cepat. Bahkan aku yakin menabraknya. Tapi sekarang dia menunjuk jalanan kosong itu, wajahnya pucat. Arum seketika merinding. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Apalagi Arum hanya mengenakan kemeja tipis. Mungkin aku tadi salah lihat, ujar Sigit sambil mengusap wajahnya. Mereka berdua sekarang terdiam, sambil berdiri di tengah jalan yang sunyi.
Lampu mobil menyinari aspal kosong di depan mereka, sementara kegelapan menelan sisi kanan dan kiri jalan. Arum menelan ludah. Menurutmu dia kemana? Sigit tidak bisa menjawab. Ia berdiri mematung, matanya masih terpaku pada aspal yang seharusnya menampung tubuh kucing itu. Mereka saling pandang, lalu tanpa ada yang memberi komando, keduanya segera masuk ke mobil. Mereka sepakat untuk tak lagi membicarakan hal tersebut. Untungnya, perjalanan ke rumah Arum juga tidak menghabiskan waktu lebih lama. Beberapa saat kemudian, mobil Sigit berhenti di depan rumah Arum. Lampu teras menyala, menerangi halaman kecil yang dipenuhi pot bunga. Sigit menoleh ke arah Arum. Boleh, aku mampir sebentar? Arum menatap jam di pergelangan tangannya. Hampir pukul 11 malam. Dia menarik nafas panjang, lalu berkata pelan. Tidak usah malam ini ya Sigit, sudah terlalu larut. Besok kamu masih harus bekerja, aku juga. Lebih baik kamu pulang dulu, nanti kita atur waktunya lagi ya. Sigit tampak kecewa, tetapi segera mengangguk. Baik, aku mengerti. Arum tersenyum. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Sigit meraih tangannya sebentar, mengecup punggungnya lembut. Selamat malam, calon istriku. Pipi Arum memerah karena diperlakukan Sigit begitu mesra. Ia turun dari mobil lalu melambaikan tangan saat kendaraan itu perlahan menjauh, meninggalkan jalan depan rumah yang sepi. Arum berdiri sebentar di teras, merasakan udara malam yang menusuk. Hatinya masih campur aduk, setengah bahagia, setengah diliputi rasa khawatir yang sulit dijelaskan. Dia menatap cincin di jarinya. Kilaunya memantulkan cahaya lampu teras. Perlahan ia membuka pintu rumah. Suara televisi langsung terdengar dari ruang keluarga. Ibu belum tidur? Serunya pelan. Di ruang tengah, Bu Misna sedang duduk di sofa bersandar santai sambil menatap layar televisi. Perempuan berubaya itu menoleh cepat begitu ia mendengar suara Arum. Kamu baru pulang? Sudah larut. Dari mana saja kamu? Tadi Arum ke kafe sama Nina. Setelahnya Sigit datang menyusul. Ibunya menatap penuh tanda tanya. Sigit. Arum mendekat dan duduk di samping ibunya. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan cincin yang kini melingkar di jari manisnya. Lihat Bu, katanya dengan suara bergetar. Sigit melamarku. Untuk sesaat, ruangan terasa hening. Televisi masih menyala, menampilkan sinetron malam dengan suara keras, tetapi perhatian Arum terus tertuju pada ibunya. Alih-alih ikut tersenyum, wajah sang ibu justru berubah drastis. Matanya membesar, keningnya berkerut, ditambah lagi bibirnya terkatup rapat. Raut wajah itu jelas bukan perasaan bahagia, melainkan kaget bercampur tidak suka. Ibu kenapa? Tanya Arum perlahan, jantungnya mulai berdebar. Wajah Bu Misna terus menegang, seakan ada sesuatu yang tengah difikirkan olehnya. Bu, sudah, cepat tidur sana. Ibu masih menunggu ayahmu pulang. Arum keheranan, tapi ia terpaksa menuruti perintah sang ibu. Dia yang memang sudah kelelahan segera tertidur nyenyak. Matahari sudah terbit ketika Arum membuka mata. Cahaya matahari sudah menembus tirai jendela, menusuk pandangannya yang berat. Dia memaksakan diri bangkit perlahan, walau sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Setiap gerakan seperti ditarik paksa, punggungnya nyeri, kakinya lemas, dan kepalanya berdenyut. Dengan langkah terseok, ia keluar dari kamar, tubuhnya membungkuk, nafasnya terengah menahan sakit. Di ruang tengah, Bu Misna yang sedang menyiapkan sarapan menoleh kaget.
Kenapa jalanmu begitu? Kamu sakit? Arum berusaha tersenyum, tapi wajahnya pucat. Aku nggak tahu, Bu. Badanku sakit semua. Bu Misna segera mendekat, menopang lengannya. Sudahlah, jangan kemana-mana dulu. Kamu nggak usah berangkat kerja hari ini. Lebih baik istirahat di rumah. Arum duduk di kursi, memegangi keningnya. Tadi malam aku mimpi aneh, Bu. Rasanya sangat nyata, seperti bukan mimpi. Ibunya menatap heran. Mimpi? Mimpi apa? Aku tersesat di hutan bambu. Di sana sepi sekali. Hanya ada angin yang terus bertiup, sementara aku terus berjalan tanpa tahu arah keluar. Tiba-tiba ada orang setinggi 3 meter berdiri di hadapanku. Seluruh tubuhnya tulang, hanya matanya yang menyala merah. Ibunya tercekat, jari-jarinya merembas lengan Arum. Sudah, jangan difikirkan lagi. Apa yang kamu lihat tadi hanyalah bunga tidur. Kamu terlalu senang karena dilamar Sigit, makanya sampai bermimpi tak karuan. Itu saja. Karena pada dasarnya Arum anak yang patuh pada ibunya, ia pun segera menurut. Arum memutuskan izin tak bekerja seharian. Ia hanya berbaring di kamar saja. Akan tetapi, rupanya istirahat saja masih tak cukup. Tubuhnya semakin hari semakin lemah, nafsu makannya hilang, kulitnya pucat karena tak terpapar sinar matahari. Diperparah lagi, rasa sakit di sekujur badan juga tidak berkurang. Hari berganti hari. Pada hari ke-7, keadaan Arum makin memburuk. Ia tak mampu lagi bangun dari tempat tidur. Ayahnya menggeleng prihatin melihat keadaan Arum. Tidak bisa begini terus. Sebaiknya kita bawa Arum ke rumah sakit, biar dokter yang menangani. Bu Misna yang duduk di tepi ranjang langsung menoleh. Aku kok ragu ya, Pak. Penyakit Arum ini aneh. Kalau hanya sakit biasa, mestinya sudah ada tanda-tanda membaik. Aku kok takut kalau ini bukan sekedar sakit biasa. Pak Sukro menatapnya tajam. Jangan langsung berpikir hal-hal gaib. Kita ke rumah sakit dulu. Bu Misna menghela nafas, lalu berkata dengan nada pelan. Pak, bagaimana kalau kita minta bantuan Ki Anom dulu? Beliau pasti lebih mengerti perkara seperti ini. Kalau memang tidak ada yang aneh, baru kita ke rumah sakit. Pak Sukro terdiam. Ia jelas tidak setuju, tapi melihat kondisi Arum yang terbaring lemah, ia akhirnya mengalah. Baik, kita panggil Ki Anom. Tapi kalau tidak ada perubahan, Bapak tetap akan membawa Arum ke dokter. Ibunya mengangguk. Ibu akan menghubungi beliau sekarang. Bu, panggil Arum lemah. Bu Misna segera mendekat. Ya, Dok. Ada apa, Dok? Arum menatap ibunya dengan tatapan redup. Arum takut. Bu Misna meraih tangan anaknya, menggenggamnya dengan erat. Tenang ya, Dok. Sebentar lagi Ki Anom datang. Beliau akan menolongmu. Tidak lama kemudian, terdengar suara salam dari depan rumah. Pak Sukro bergegas membuka pintu. Sosok Ki Anom masuk. Lelaki berusia sekitar 60 tahunan dengan rambut yang masih hitam legam. Ayo, mari masuki, kata Pak Sukro. Ki Anom melangkah ke dalam, menatap sekeliling ruangan dengan pandangan penuh selidik. Dia mengangguk kecil, lalu duduk di kursi dekat ranjang Arum. Apa yang kamu rasakan, Nak? Tanya Ki Anom dengan suara berat. Arum berusaha menjawab dengan suaranya yang lirih. Sakit semua. Badanku terasa berat sekali dan juga sering melihat bayangan aneh. Ki Anom mengangguk seolah sudah menduga jawaban Arum. Memang ada sesuatu yang mengganggumu, gumamnya pelan. Ibunda Arum menatap penuh harap. Tolong Ki, sudah seminggu anak saya seperti ini. Tidak sanggup lagi rasanya melihat dia terus-terusan menderita. Perlahan, Ki Anom mengeluarkan sebilah keris dari dalam tasnya. Senjata itu berkilat. Di bawah cahaya lampu, gagangnya terukir halus, bilahnya yang berlekuk dengan aura dingin yang menusuk. Keris ini akan membantu menunjukkan siapa sebenarnya yang mengganggu. Arum menelan ludah, tubuhnya semakin bergetar.
Udara sore itu di dalam rumah Arum terasa pengap. Asap kemenyan yang dibakar Ki Anom memenuhi ruangan. Aromanya menusuk hidung, membuat mata Arum berair. Ki Anom duduk bersila di hadapan Arum. Bibirnya bergerak cepat melafalkan mantra yang tidak dimengerti siapapun. Sesekali ia mengerang, seolah sedang kesulitan mengendalikan sosok tak kasat mata di depannya. Tiba-tiba Ki Anom menghentikan bacaan mantranya. Dia membuka mata perlahan, menatap Arum dengan wajah yang muram. "Saya tidak sanggup," katanya pelan. Bu Misna kaget. "Loh, maksudnya gimana toh, Ki? Apa yang sebenarnya terjadi pada anak saya?" Ki Anom menarik nafas panjang. "Semua tergantung pada diri Arum sendiri. Kalau dia kuat, pasti dirinya bisa melawan semua penyakit ini." Arum menoleh ke arah kedua orang tuanya yang duduk tak jauh darinya. Wajah mereka sama bingungnya. "Loh Ki, bukannya biasanya bisa ditolong? Apa penyakit anak saya ini tidak bisa disembuhkan?" tanya Pak Sukro dengan nada cemas. Ki Anom menggeleng. "Saya sudah mencoba, tapi ada kekuatan lain yang menolak." Bu Misna menunduk sedih. Air mata menetes di pipinya. "Jadi maksudnya bagaimana, Ki? Apa Arum bisa selamat?" Ki Anom berdiri perlahan. Dia melipat kain putih yang membungkus keris kesayangannya, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil yang dibawa. "Saya mohon pamit. Tidak perlu memberi bayaran, karena memang saya tidak melakukan apa-apa." Pak Sukro mencoba menahan, tapi Ki Anom menoleh sekali lagi, menatap Arum dengan sorot mata tajam. "Yang kuat ya, Nduk. Hanya itu yang bisa saya katakan." Malam itu, Arum tidak bisa tidur. Kata-kata Ki Anom berulang kali terngiang di kepalanya. Semua tergantung pada dirimu sendiri. Dia berguling di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Seperti perjanjian mereka sebelumnya, Pak Sukro akhirnya membawa Arum ke rumah sakit. Akan tetapi, lagi-lagi dia menelan kekecewaan karena dokter pun menyatakan tidak ada penyakit serius yang diderita Arum. Gadis itu mungkin hanya kurang tidur karena selalu bergadang mengejar deadline pekerjaannya. Setelah dibawa pulang, orang tuanya sepakat mendatangkan seorang dukun lain. Namanya Budarti, seorang perempuan parubaya yang terkenal bisa mengobati banyak penyakit aneh. Tapi sayang, hasilnya sama saja. Budarti tidak mengatakan apapun, dia hanya menggeleng lepah. Bahkan dia pulang dengan terhuyung-huyung sehingga Pak Sukro terpaksa mengantarnya sampai ke rumah. Hari-hari berikutnya semakin berat. Tubuh Arum semakin lemah. Setiap malam ia bermimpi buruk dirinya berjalan di hutan bambu dikejar tengkorak setinggi 3 meter. Hingga akhirnya seorang tetangga menyarankan memanggil Mbak Jati, paranormal tua yang sudah lama tinggal jauh di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu lagi, Pak Sukro dan Bu Misna segera ke rumah Mbak Jati membawa anaknya. "Silakan duduk," ucap Mbak Jati sambil memandang anak mereka dengan iba. Tanpa menunggu, Pak Sukro menjelaskan tentang keadaan anaknya. Mbak Jati sudah memberikan segelas air yang telah dibacakan doa. Dengan suara serak, ia berkata, "Minum." Arum meneguk air itu. Rasanya hambar, tapi setelahnya perutnya terasa panas. Dia meringis menahan sakit. Mbak Jati menghela nafas. "Awalnya memang benar kamu ini dikirimi santet." Siapa yang berani melakukan ini pada anak saya?" tanya Pak Sukro menahan amarah. "Orang terdekatnya sendiri." Arum terbelalak. "Orang terdekat? Maksud Mbak siapa?" "Perempuan. Ciri-cirinya berambut pendek. Dia sangat dekat denganmu," jawab Mbak Jati singkat.
jantung Arum berdetak keras. Ingatannya melayang pada satu sosok sahabat yang selalu bersamanya sejak lama, perempuan yang selalu hadir dalam setiap momen penting hidupnya. "Nina," bisik Arum lirih. Bumisna mengerutkan kening. Dia sulit untuk percaya bahwa teman baik anaknya itu tega mencelakai Arum. "Masih ada lagi yang harus kamu ketahui." Arum berhasil duduk menegakkan badan. Air dari Mbak Jati barusan memberikannya sedikit kekuatan. "Apa itu, Mbah?" tanyanya dengan suara gemetar. "Jin, suruhan dukun itu tidak bisa melukaimu. Malah sekarang berbalik arah ke pengirimnya," jawab Mbak Jati. Arum terperanjat. Kata-kata lelaki tua itu membuat darahnya berdesir lebih cepat. "Berbalik arah? Maksud Mbak ke siapa?" Mbak Jati menatap melekat. "Tentu saja ke orang yang mengirimkannya." Arum teringat, selama dirinya sakit, Nina tak sekalipun datang menjenguk, bahkan sekedar menghubungi pun tidak. Padahal biasanya Nina selalu menjadi orang pertama yang peduli. Rasa curiga yang sudah lama ia simpan kini semakin kuat. Dia menggigit bibir, lalu dengan tangan gemetar ia meraih ponselnya dari dalam tas. Dia mencoba menghubungi Nina, tapi seperti minggu lalu nomor temannya itu sudah tidak aktif. Keningnya berkerut, rasa resah semakin menyesakan dada. "Bu, aku mau tahu kabar Nina," katanya sambil menoleh pada ibunya. Ibunda Arum mengusap baunya lembut. "Kamu istirahat saja dulu ya, Nak." Tapi Arum tidak bisa diam. Dia membuka daftar kontak, lalu mengetik pesan singkat pada Mela, salah satu teman dekatnya yang juga mengenal Nina. "Mel, kamu tahu kabar Nina? Dia di mana sekarang? Aku sudah coba hubungi tapi nomornya nggak aktif." Arum menunggu dengan nafas tak beraturan. Beberapa menit kemudian balasan masuk. "Arum, kamu belum dengar? Nina itu sekarang di rumah sakit. Katanya dia gagal ginjal." Pesan balasan Bella membuat jantung Arum serasa berhenti berdetak. Dia membaca ulang, memastikan tak salah melihat. Gagal ginjal? Bagaimana mungkin? Nina tidak pernah mengeluh sakit serius sebelumnya. Dengan cepat ia membalas. "Rumah sakit mana? Kok bisa sampai separah itu?" Balasan Bella muncul tak lama kemudian. Aku juga bingung. Katanya tiba-tiba aja drop. Padahal sebelumnya kan sehat-sehat aja. Sekarang keluarganya panik karena dokter bilang kondisinya kritis." Arum menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Bu, Bapak, Nina masuk rumah sakit," katanya dengan suara bergetar. "Sakit apa?" kata Pak Sukro. "Gagal ginjal. Padahal sebelumnya dia tidak pernah sakit seperti itu." Arum memandang Mbak Jati berharap mendapat jawaban. "Mbak, apa ini ada hubungannya dengan apa yang Mbak bilang tadi?" Mbak Jati tidak segera menjawab. Ia memejamkan mata, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Itulah yang saya maksud tadi. Santet yang dikirim padamu kini kembali pada pengirimnya. Tubuhnya sendiri yang harus menanggung akibatnya." Arum ternganga, hatinya berdenyut perih bercampur antara marah, sedih, sekaligus tidak percaya. "Jadi benar Nina yang melakukan ini?" bisiknya. "Kalau begitu, kenapa Arum masih sakit, Mbak?" tanya Pak Sukro. Dia tidak peduli pada Nina atau siapapun itu. Yang penting baginya saat ini adalah keadaan Arum, putri kesayangannya. "Dia memang tidak terkena santet, tapi karena ulah sesuatu yang sejak lama mengikutinya." "Apa, Mbak?" "Kodam," jawab Mbak Jati singkat. Dia menoleh kepada Bumisna. "Apakah kakeknya pernah bersinggungan dengan ilmu kesaktian atau semacamnya?" Bumisna buru-buru menggeleng. "Tidak mungkin, Mbak. Bapak saya orang biasa. Dia itu tidak paham urusan klinik. Hidupnya biasa saja, sederhana." Mbak Jati masih tenang. "Saya bukan bicara soal bapak ibu.
Saya bertanya tentang kakek kandungnya. Arum menoleh cepat ke arah ibunya. Kakek kandung? Wajah Bu Misna memucat, tangannya bergetar, nafasnya memburu karena tak berani mengungkapkan kenyataan. Ada garis nasib yang berbeda di dalam diri anak gadis ini. Dia jelas bukan anak kandung kalian. Arum tercekat. Dia menatap ibunya dengan mata membesar, hatinya berkecamuk tak karuan. Bu, apa maksudnya semua ini, Bu? Arum gak ngerti. Bu Misna memalingkan wajah. Air mata sudah menetes tanpa bisa ditahan. Dia menggenggam lengan suaminya yang juga gemetar hebat. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mbak Jati bilang begitu? Suara Arum setengah memelas. Pak Sukro membuka mulut, tapi lalu menutupnya lagi. Dia tak tahu harus berkata apa. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Bu Misna akhirnya berkata lirih. Maafkan Ibu, Rum. Selama ini memang ada yang kami sembunyikan darimu. Arum takut mendengarnya, tapi dia juga ingin tahu apa arti semua ini. Apa yang Ibu dan Bapak sembunyikan? Tangisan pecah dari bibir ibunya yang kini tampak pucat. Kamu itu memang bukan anak kandung kami, Rum. Arum seketika lemas. Untung saja Pak Sukro bergerak sigap menopang tubuh putri yang sangat dicintainya. Ibunda Arum menyeka air matanya dengan ujung lengan baju. Kamu, dulu kami adopsi dari seorang janda di kampung halaman Ibu. Dia melahirkan tak lama setelah suaminya meninggal. Setelah itu, ibu kandungmu pergi merantau ke Malaysia. Ucap ibunya lagi dengan suara parau. Dia ingin mencari kerja di sana, dan kami tidak pernah mendengar lagi kabarnya. Sedangkan kakekmu, dia meninggal tak lama setelah kamu lahir. Bu Misna ingin memeluk Arum, tapi mengurungkannya karena takut ditolak Arum. Kakekmu dulu dikenal sebagai dukun yang disegani oleh banyak orang. Pak Sukro segera menambahkan. Kami begitu menyayangimu, Rum. Kami sepakat tidak akan menceritakan asal-usulmu sampai kamu akan menikah. Bukan karena ingin menipu, tapi karena takut membuatmu terluka. Arum menatap lantai. Air matanya menetes diam-diam. Dia ingin marah, ingin protes, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk meluapkan perasaan itu. Jadi, selama ini kalian menyembunyikan semua ini? Suaranya bergetar. Maafkan kami. Ibunda Arum mengangguk. Arum memejamkan mata. Potongan-potongan kenangan tentang kebersamaan mereka seakan berputar. Semua kasih sayang yang ia terima sejak kecil tidak pernah ada yang kurang. Justru itulah yang membuat hatinya semakin perih. Dan itulah kenapa Ibu sempat keberatan ketika kamu bilang sudah dilamar Sigit, kata Bu Misna tercekat. Kenapa? Arum mengangkat wajahnya. Ibunya menatapnya penuh iba. Kamu tahu sendiri siapa Sigit. Dia dari keluarga terpandang, orang-orang berpengaruh. Ibu takut keluarganya sulit menerima kenyataan kalau kamu adalah anak angkat. Kata-kata ibunya itu bagai pisau menusuk jantung. Ia tak mampu membantah satu demi satu keyakinan yang selama ini ia genggam luruh begitu saja. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar hingga akhirnya Mbak Jati berdem pelan seolah mengingatkan semua orang akan kehadirannya. Semuanya sudah jelas sekarang. Memang ada garis keturunan yang berbeda darimu. Itulah sebabnya Kodam itu bisa ikut sejak awal. Arum mengerjapkan mata, menatap Mbak Jati dengan mata yang merah. Kodam apa, Mbah? Macan Kumbang. Dialah yang melindungi kamu dari serangan santet itu. Meski tidak berniat jahat, tapi keberadaannya menimbulkan beban bagi tubuh Arum. Mbak Jati menggeleng sambil tersenyum lemah. Kecuali Arum bersedia menerimanya.
Arum menggenggam tangannya erat. Hatinya bercampur aduk antara takut dan penasaran. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Jati mengambil dupa, menyalakannya, dan meletakkannya di sebuah wadah. Asap tipis membumbung, memenuhi ruangan dengan baunya yang khas. Arum, duduklah. Tarik nafasmu dalam-dalam. Aku akan mencoba bicara dengan kodam itu. Arum menurut. Ia duduk bersila di lantai meski tubuhnya masih lemah. Sekarang, dia masih sulit menerima kenyataan bahwa dia bukan anak kandung orang tua yang selama ini merawatnya. Namun, hal itu bisa menunggu. Arum harus segera menyelesaikan masalah lain yang lebih berat. Mbah Jati menutup mata, lalu melafalkan doa dan mantra dengan suara berat. Tangannya bergerak perlahan di udara. Beberapa menit kemudian, wajah Mbah Jati berubah. Dia membuka mata dan berkata, "Dia sudah datang." Arum menegang, tubuhnya terasa dingin. Apa yang dia mau, Mbah? "Dia ingin menyatu denganmu." Jangan diizinkan, Rum. Pinta Bu Misna. Dia tidak mau anaknya mengambil jalan yang salah. Mbah Jati memandang Arum. Bagaimanapun juga, hanya Arum yang berhak mengambil keputusan yang tepat. Arum menggigit bibir. Rasanya pasti menyenangkan memiliki sosok penjaga yang akan melindunginya tiap kali ada masalah. Akan tetapi, Arum menggigit bibirnya lebih keras sehingga bisa mengecap rasa darah akibat gigi yang melukai bibir lembutnya. Dia melirik Bu Misna yang masih menggelengkan kepala. Minta dia pergi saja, Mbah. Putus Arum akhirnya. Dia tak mau mengecewakan ibu angkatnya. Mbah Jati mengangguk. Dia pun kembali memejamkan mata dan memusatkan seluruh perhatiannya. Arum menatap Mbah Jati dengan jantung berdegup kencang. Akhirnya Mbah Jati membuka mata, keringat menetes di keningnya. Dia setuju. Pak Sukro mendekat. Bagaimana, Mbah? Macan kumbang itu setuju untuk pergi, jawab Mbah Jati tegas. Arum menghela nafas panjang antara lega dan gamang. Di satu sisi, dia merasa terbebas dari sebuah kutukan. Di sisi lain, hatinya hampa karena kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia sadari ada di sisinya selama ini. Mbah Jati menyebut beberapa syarat sesaji yang harus disiapkan untuk melepaskannya. Pak Sukro dan istri segera mengangguk setuju. Setelah ini, dia tidak akan muncul lagi dalam hidupku, kan, Mbah? Tanya Arum gelisah. Mbah Jati tidak langsung menjawab. Dia menatap Arum dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Semua itu tergantung pada kekuatan hatimu. Sebelum pergi, dia juga menitipkan pesan untukmu. Pesan yang harus kamu dengar, meskipun mungkin terasa berat. Pak Sukro dan Bu Misna menoleh bersamaan. Keduanya tampak tegang. Arum sendiri menelan ludah yang terasa pahit. Pesan apa, Mbah? Mbah Jati tersenyum untuk menenangkan Arum yang gugup. Dia mengatakan, Sigit bukanlah lelaki yang baik. Dia bukan orang yang pantas mendampingimu. Arum tertegun. Apa maksudnya, Mbah? Bukankah Sigit melamarku dengan tulus? Tulus? Tidak. Lelaki itu hanya pandai menutupi belangnya. Dia punya banyak kekasih di luar sana. Dan salah satunya adalah temanmu yang sedang sakit itu. Kata-kata Mbah Sukro bagai petir yang menyambar telinga Arum. Dia sontak membeku di tempat. Tubuhnya kaku, dadanya terasa sesak. Nina? Ulangnya tak percaya dengan yang baru saja didengar. Semua terasa seperti lelucon. Mbah, apa itu benar? Jangan-jangan itu hanya tipu daya jin untuk membuat aku membenci Sigit. Mbah Jati menatapnya penuh wibawa. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi menurutku, dia tidak berbohong. Karena dia sudah bersamamu selama bertahun-tahun dan terus mengawasi dari dekat.
Dia tahu keburukan Sigit lebih daripada siapapun. Pikiran Arum melayang jauh ke belakang untuk mengingat kembali sikap Sigit selama ini. Ramah, perhatian, selalu menenangkan. Tapi memang ada potongan ingatan yang membuatnya ragu. Sudah beberapa kali Sigit menghindar menerima telepon di depannya. Pernah juga Sigit mendadak membatalkan janji dengan alasan mendadak. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan kini terasa seperti potongan puzzle yang membentuk kebenaran. Air mata kembali mengalir di pipinya. Entah sudah berapa banyak hari ini dia menangis. Kalau begitu, benar. Berarti aku selama ini terus dibohongi oleh mereka berdua. Bajati menghela nafas. Kebenaran memang seringkali terasa pahit, tapi lebih baik terluka karena kebenaran daripada bahagia dalam kebohongan. Ingat, Kodam itu tidak ingin kau celaka. Dia bahkan rela pergi setelah memastikan kau tahu kebusukan Sigit. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan, Mbah? Arum mengangkat wajahnya menatap Bajati dengan mata yang sembab. Berhentilah berharap pada Sigit. Jangan biarkan dia mengikatmu dalam hubungan yang hanya akan menyakitimu di kemudian hari. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Jangan hancurkan hidup hanya karena memilih orang yang salah. Ruangan itu kembali sunyi. Arum menunduk, mencoba mengatur nafasnya. Sementara Bu Misna mengusap baunya pelan, Pak Sukro hanya bisa menatap dengan sorot mata penuh kekecewaan. Beberapa menit berlalu, sampai akhirnya Arum bersuara lirik. Mungkin memang begitu jalannya. Kalau benar Sigit berhubungan dengan Nina, berarti aku sudah dikhianati 2 kali. Oleh sahabat, sekaligus oleh calon suamiku. Air matanya kembali jatuh, membasahi wajahnya yang pucat. Tapi kali ini ia tidak menangis meraung-raung. Kejutan yang diterimanya hari ini terlalu banyak, sehingga ia sendiri tak tahu harus bersikap seperti apa. Bu Misna menarik tubuh Arum perlahan, memeluknya erat sambil membisikkan kalimat lembut untuk menghiburnya. Meski Arum tidak lahir dari rahimnya sendiri, tapi bagi Bu Misna, Arum adalah anak yang dicintainya sepenuh hati. Diusapnya pelan punggung Arum. Kalau kamu sudah merasa lebih kuat, sebaiknya kita segera pulang. Setelah di rumah kita bisa bicara lebih banyak lagi. Arum mengangguk lemah. Dia bisa merasakan kasih sayang di setiap usapan tangan Bu Misna. Mereka bertiga berpamitan pulang. Pak Sukro awalnya menawarkan diri untuk menggendong Arum, tapi gadis itu menolak karena sudah merasa lebih kuat. Sementara itu, Mbah Surata beranjak dari tempatnya semula. Dia terus memandangi Arum yang berjalan digandeng kedua orang tuanya masuk ke dalam mobil. Tak jauh dari Arum, ada sosok perempuan tua berpakaian serba hijau yang terus mengikuti gerakannya. Tusuk konde yang berhiaskan rantaian melati itu bergerak tiap kali perempuan itu melangkah. Basuro tersenyum pahit. Ya, dia memang sudah berhasil mengusir Khodam Macan Kumbang, tetapi dirinya tak berkutik di depan makhluk halus yang berwujud perempuan tua itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Ternyata Arum ya. Arum nih bukan orang sembarangan ya. Dia ternyata bukan anak kandung dari orang tuanya yang selama ini merawat dia sedari kecil. Dan ini disampaikan oleh Mbah Jati nih, bahwasanya dia ternyata adalah anak hasil dari adopsi yang orang tuanya sudah berangkat, terakhir kabar itu berangkat ke Malaysia tapi nggak kembali lagi setelah melahirkan Arum. Dan di sini apa yang diderita Arum itu memang benar santet, tapi ada kekuatan di dalamnya menolak santet itu, bahkan terkirim balik tanpa siapa-siapa. Jadi ada Khodam ternyata. Khodamnya ini berwujud macan kumbang, yang mana ternyata Khodamnya ini didapat, atau bukan didapat ya, jadi memang datang sendiri, jadi turun-temurun. Jadi kan orang dulu itu berguru untuk 7 turunan, mungkin itu ya.
kakeknya ini turun-temurun sampai akhirnya kodamnya ini nempel sama Arum. Tapi di sini Arum akhirnya tidak mau ya diikuti, dilepas tuh macan kumbangnya. Tapi di endingnya ternyata masih ada satu sosok kodam lagi, wanita tua berkepaya hijau yang terlalu kuat. Mbak Jati aja nggak sanggup. Jadi itu masih mengikuti Arum tuh sosok kodam yang itu. Wow. Dan di sini bagaimana ternyata Sigit dan Nina, mereka juga sudah pacaran di belakang Arum. Nina yang mengirimkan santet karena sakit hati melihat Arum dilamar, akhirnya harus menerima santet itu berbalik kepada dirinya. Luar biasa sekali Isyawara Senja, terima kasih atas kisahnya, dan mari kita ambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya saja. Dan apabila memang gak ada yang baik, dijadikan hiburan saja ya teman-teman ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.